Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ada kabar mengejutkan ya dari kasus Vina. Kita kembali ke kasus Vina ya karena bosan juga ya. Kita lihat tentang Agus gitu kan. Berita mengejutkan ya. Ada dua yang dimana yang pertama Bu Elsa sekarang kena serangan jantung katanya ya. Dan yang kedua kita lihat nih Ucil nih udah ada tunangannya tuh ya. Jadi menarik ketika saksikan sebetulnya gimana videonya. Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Terkena serangan jantung, Bang. Ya, tadi malam Seperti itu apa? kan adanya demo lagi menduduki rumah Bu Elsa dipimpin Andi Ripaldi dan grup UMKM. Di situ ada Rita dan Rita ya kalau salah yang pakai Maxi. Nah, saya minta supaya Maxim ini menegur keras anggotanya yang menggunakan racket itu. Dia itu siapa? Pengusaha atau Masalah UMKM ya. pedagang UMKM atau jasa pengiriman pengantaran gitu. Jangan main-main mengaku rakyat kecil nggak ada makan malu-maluin aja gitu. Karena hati-hati ya, kamu kan sudah saya laporkan gitu. Dan kamu nggak usah membuat satu gambaran kesedihan seolah-olah ditipu. Siapa yang tipu kamu? Kalau urusan kamu sama India aja, nggak usah lagi sama Ibu Elsa Sharif ataupun sama kami gitu. Dan kalian adalah melakukan suatu perencanaan untuk menakut-nakuti dan mengakibatkan Bu Elsa kena serangan jantung dan saat ini lagi dirawat rumah sakit Siloam Bonjeruk. Dan ini proses dilakukan oleh Andi udah bertahun-tahun dan dia mengaku ada utang sama uangnya di Bu Elsa 3 miliar baru dibayar 500. Itu adalah sebuah fitnah gitu. Kita sudah laporkan. Dan hanya modal berani aja minta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas keras orang ini gitu. Iya. Karena jelas-jelas prinsipal atau itu tidak mengakui memberi kuasa kepada mereka dan itu adalah ruang pribadi. Tentunya ada argumentasi dan dasar serta bukti-bukti yang dimiliki oleh Ibu Elsa Sharif. Iya. Nah, kita akan lawan ini dan sebenarnya kenapa saya tidak mau ketemu karena gaya-gaya mereka anarkis. Takut kita berantem dan terbalik seolah-olah kita Iya. provokasi atau menganiaya mereka. Iya. Dan itu hanya keberanian dia. Ya, berapa waktu ini menurut saya coba-coba aja lagi dan ya kepolisian nggak usah lagi diakal-akalin seolah-olah dia menyampaikan aspirasi atau ingin mediasi, itu pembohong semua. Tujuan adalah untuk live TikTok dan untuk mempermalukan lawyer gitu. Dan lawyer silakan aja bela mereka, ya. Jangan jadi ada lawyer nggak ini fitnah. Andi harus masuk penjara. Andi Ripaldi harus masuk penjara. Jadi ini kasus UMKM kemarin ya, yang dimana memang mereka berdua ini adalah orang yang katanya gitu kan, yang katanya terlibat juga gitu di kasus UMKM ini begitu, Bang Farhad sama Bu Elsa begitu. Yang katanya lo ya, yang dimana memang ini menjadi sesuatu yang heboh juga ya yang terjadi ketika sekarang akibatnya ini kan Bu Elsa ini kena serangan jantung ya, yang dimana kalau menurut saya sih mungkin terlalu banyak beban pikiran begitu. Karena kemarin kita lihat sendiri waktu kasus Vina juga seperti itu begitu. Ini juga hilang ya. Kita lanjutin sebentar. Karena dia menghasut orang untuk memperkeruh suasana dengan mendemo serta memfitnah, memeras Ibu Elsa Sharif. Oleh karena itu, apa yang terjadi tadi malam dengan sakitnya Ibu Elsa Sharif adalah kegiatan perencanaan untuk membunuh Ibu Elsa Sharif. Karena mereka sudah mempersiapkan bunga spanduk kematian. Ya, dan menyatakan Ibu Elsa telah mati turut berduka cita. Dan sedang Ibu Elsa masih sakit dan sehingga itu dia mungkin stres dan akhirnya sakit serangan jantung. Sekarang di ruang ICU. Oke, untuk teror ini gimana Bang? Berapa lama Udah hampir 3 rumah? tahun 4 tahun diteror terus sama namanya Andi Ripaldi. Dan Andi memberi surat kuasa bodong palsu kepada Firdaus dan kepada orang-orang tertentu sehingga orang-orang itu pergi datang menteror, termasuk beberapa ormas. Ya, ini dilakukan oleh Andi Ripaldi. Dan jangan mimpi kamu dapat uang dari sana Andi Ripaldi. Kamu tuh menagih sama orang yang tidak nyambung. Tagih aja sama si Sanjay sana, karena Sanjay sudah bebas kan. Walaupun Sanjay mengatakan itu bukan uang UMKM dan bukan uang investasi bodong, tapi adalah uang pembelian slot iklan. Kalau udah beli slot iklan, udah angus uang kalian. Nah, kalau memang kalian dibohongin, silakan laporkan kembali. Sanjaynya dilaporkan kembali bahwa dia menggunakan vendor dengan trik bawa uang
top up kemudian akan kembali uang dan dapat hadiah mobil dan lain sebagainya. Itu penipuan. Silakan laporkan kembali. Saya juga siap jadi pengacara kalian untuk melawan mereka. Kalau untuk penyakit Bu Elsa barangkali mungkin Bang Farhat tahu nggak ada memang ada riwayatnya kah? Ya memang riwayat jantung ada, tapi kan dengan teror dan tekanan seperti itu kan lihat aja cara mereka menteror. Nanti kita kasih semua gambar-gambarnya. Abang mungkin kalau dari tadi Abang sempat bilang mereka berencana untuk membunuh Bu Elsa. Ini gimana mungkin? Ya, dia Abang tanya bisa dari mengeluarkan teman-teman itu, statement memang untuk matiin, bunuhin gitu kan, sakit, nenek segala macam kan, itu mereka hina-hina. Mereka bawa bunga aja, turut berduka cita. Farhat Abbas, Elsa Sharif semua itu sudah ada. Padahal orang yang belum mati gitu kan, berarti kan sudah ada niat untuk membunuh gitu. Kalau dari Bu Elsa sendiri gimana Bang selama di teror? Selama Bu Elsa sebenarnya sudah membuat suatu kesepakatan untuk sama-sama kita menghadapi mereka dan kita jelaskan gitu. Tapi kan ini gara-gara Bu Elsa selama ini diam aja, nggak keluar seolah-olah Bu Elsa bersalah, padahal enggak. Memang itu ya, selama ini memang di kasus UMKM ini sebetulnya kita tidak pernah mendengar sih sebenarnya penjelasan dari Bu Elsa begitu ya. Pikiran kita kemarin itu mungkin lagi masih sibuk dengan kasusnya Vina begitu ya. Ternyata sekarang ini kita mendapat informasi dari UMKM itu Bu Elsa masuk rumah sakit. Tapi kita doakan ya, mudah-mudahan Bu Elsa sembuh ya dari penyakit jantungnya. Mereka adalah penjahat-penjahat jalanan ya, mau main hakim sendiri dengan cara menagih-nagih. Mereka sudah tidak menggunakan cara-cara polisi dan polisi masih bersabar untuk menggiring dan mengingatkan mereka. Menurut saya tangkap aja, makanya saya akan mempercepat proses mereka sampai mereka ditangkap baru mereka kapok. Artinya Abang dan Bu Elsa sudah menyiapkan laporan untuk UMKM sudah berjalankah Bang? Sudah berjalan, tunggu aja tinggal dipanggil. Yang di utara itu dipanggil-panggil nggak ada yang datang gitu. Silakan aja datang ya, tunjukkan, laporkan bahwa kalian ditipu, sana kan selesai. Nanti kalau betul-betul ditipu kan diproses hukum ya. Oke. Itu di mana Bang? Maksudnya Abang melaporkannya Polres? Di Polda Metro Jaya. Oke. Per tanggal berapa laporan Abang masuk? Saya lupa ya. Ketika dia datang sini terakhir itu besoknya itu udah langsung laporkan. Oke. Dari Polda udah ada update Bang? Maksudnya mungkin udah berapa kali manggil pihak Kalau UMKM? kita udah dipanggil semua kalau di Polres, tinggal prosesnya aja. Kalau dari Polda saya baru laporkan, dari Polres sudah diproses juga. Akan langsung ada tindakan? Sudah dilakukan tindakan. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh Andi dan ini akibat orang datang-datang ke rumah orang model seperti itu. Gitu. Tindakan operasinya? Karena Bu Elsa belum bergerak apa, belum menghajar mereka, hanya mereka kelewatan aja gitu. Doa Bang untuk Bu Elsa? Doa saya buat Bu Elsa Sharif, semoga sehat buat kembali dan semoga selamat panjang umur gitu. Dan mudah-mudahan Andi Ripaldi segera ditangkap, diproses. Kalau ada orang-orang anti Ripaldi itu sangat merepotkan dan menghina kepolisian. Dia ngomongnya kasar sekali, bentak-bentak. Dia tujuannya untuk TikTok, untuk mempermalukan orang. Nggak ada kaitan benang merah antara uang dia dengan uang yang ditipu kok. Dengan kaitan dengan Bu Elsa. Mereka hanya ngaku-ngaku aja dan dia memberi surat, semua lawyer-lawyernya tumbang semua karena dia berhalusinasi. Ya, orang-orang kayak gini yang perlu diwaspadai. Kalau pengacara ketemu orang gini hati-hati. Hanya provokator, hanya menjanjikan. Saya pun pernah dijanjikan suruh nagih ke Bu Elsa dapat 35%. Ini jangan mimpi Andi, kawan di awas kawan di. Oke. Nah itu ya sebetulnya ya, karena sebenarnya sih kalau memang itu bisa secepatnya lah ya diselesaikan gitu. Tapi kayaknya sih senang dibuat episode panjang begitu kan, kayak kasus-kasus sebelumnya begitu ya. Tapi ini juga tidak kalah mengejutkannya sebetulnya ya. Ini sekarang Rivaldi ya, si Ucil nih ya, ternyata mau dijodohin atau mau tunangan gitu kan. Mudah-mudahan sih ini sudah terjadi tunangan, keluar nanti dia dari penjara langsung menikah tuh Ucil tuh, keren ya. Ini dia videonya sebetulnya. Mbak Yuli nggak bertanyakan ke Ucil apa sanggup bertanggung jawab atau mau dibawa ke Kalimantan atau enggak atau gimana nanti ke depan? Itu apa ya, kan pastinya dia keluar nanti kan banyak yang harus dikerjakan dulu di sini ya. Jadinya dia sih pengen secepatnya nanti ke Kalimantan, cuman mungkin harus selesaikan yang ada di sini dulu. Ya masih kita lihat nanti gimana. Artinya Mbak Yuli, pernikahan itu baru akan dilangsungkan setelah Ucil bebas. Tidak mungkin pernikahan dilangsungkan ketika Ucil masih ada di dalam, tidak mungkin.
Ah, Ya, pernikahannya nanti menunggu betul-betul bebas atau nunggu bebas. tapi kan menikah Saya percaya dia pasti bebas, Mas. Asik. Oke, Keren. ya berarti benar ya anggapan saya ya. Oh, pernikahan itu akan dilangsungkan setelah Setelah keluar. ucil bebas. Benar. Ya, selama ucil masih menunggu putusan Mahkamah Agung, belum akan dilangsungkan pernikahan, gitu ya. Menunggu sampai dia. Calon Cuma syarat pengantin. mutlaknya adalah menunggu sampai ada putusan MK ucil bebas. MA. Tuh. MA. Ya. Ya, Mas Reja, apa sudah dapat mungkin firasat Mas Reja atau orang dalam mengenai proses PK-nya? Nah, Karena yang kata ini kayaknya sudah hampir melebihi batas waktu 90 hari ya Mas. Ya. Saya tidak punya firasat, cuma saya terkena public opinion model opini publik bahwa otoritas yudisial, ini lewat riset ya, otoritas yudisial itu ketika mau bikin putusan juga betul-betul menyimak secara seksama kemana gerangan publik punya aspirasi. Nah, kalau kita anggap bahwa citizen dan netizen memberikan dukungan masif bagi bebasnya 7 terpidana ini, termasuk Ucil, maka ya tidak terlalu kemungkinan Majelis Hakim PK akan menyelaraskan diri, akan menyelaraskan cara mereka berpikir, dan ujungnya akan menyelaraskan putusan mereka dengan aspirasi publik itu. Oh, berarti tergantung publik sebetulnya ya kemana begitu. Ini yang kita harapkan sebetulnya ya. Jadi mulai sekarang sih kayaknya harus kita gaungkan lagi nih informasi ini begitu berita bahwa harapan kita kemarin waktu kasus Pina ini mudah-mudahan sih Ucil cepatnya, dan bukan Ucil saja yang 7/8 orang itu akan bebas juga begitu kan. Karena kalau suara netizen sesuai dengan apa yang disampaikan Berizal sepi ya mungkin karena masih tanda tanya begitu kan, tergantung memang dari tuntutan publik gitu. Ya sebetulnya kita bantu ya biar 7/8 orang ini bebas kembali ya. Mas, kalau misalkan secara awam nih Mas, ketika PK ini dikirimkan ke MA, berarti sebetulnya PN Cirebon sudah istilahnya mengabulkan lah sebagai 50% bahwa ini diterima. Tidak. Tugas Pengadilan Negeri Cirebon hanya memastikan, kan dari pihak 7 terpidana mengatakan kami punya novum loh, kami punya bukti baru loh, ada keadaan-keadaan baru yang perlu ditinjau loh, yang dulu tidak terungkap. Nah, Pengadilan Negeri lewat majelis hakimnya ingin mengecek mana sih yang saudara-saudara klaim sebagai novum itu mana. Kalau ternyata oke, novumnya ada, administrasi lengkap, baru dikirim. Jadi praktis hanya ya mungkin mirip-mirip pra PK ya, bukan sidang PK, karena sidang PK-nya sendiri berlangsung di Medan Merdeka di Jakarta. Ini sidang sebutlah pra PK yang lebih fokusnya untuk mengecek kelengkapan dari sisi administrasi dan memastikan di mana gerangan novum itu. Dalam 3 bulan proses dari mulai verifikasi, administrasi dan sebagainya di MA itu, Hakim Agung di MA itu membaca sendiri atau kemudian menyidangkannya juga sih Mas? Seperti apa gambarannya Mas? Ya, tentu secara normatif saya harus mengatakan setiap hakim pasti akan baca berkas. Tapi secara realistis kita juga tidak bisa berbohong untuk mengatakan ada timbunan ratusan bahkan mungkin ribuan berkas di meja masing-masing hakim. Nah pertanyaannya kan ada tenggat waktu ya. Bagaimana ya kemudian hakim masing-masing itu bisa sanggup baca ratusan berkas itu guna mengejar deadline. Nah, boleh jadi, saya harus pakai kata boleh jadi. Boleh jadi masing-masing hakim itu punya katakanlah ahli, pendamping. Nah, mereka itu yang melakukan cermatan betul-betul, kemudian menyerahkan hasil cermatannya itu kepada hakim. Barulah hakim yang memiliki kecerdasan luar biasa, memiliki kebijaksanaan yang sangat istimewa, memutus seperti apa dalam sebuah rapat majelis. Ya. Oke, Mbak Yuli tadi menyimak penjelasan dari Mas Reja, menangkap nggak ada kemudian mungkin perasaan Angin segar. Angin Ya, segar. ada harapan. Di mana tadi menanggapi keterangan dari Mas Reja tadi? Ya seperti ya itu ada harapan kan, ada harapan, dan saya percaya sih
harusnya MK pasti bisa apa ya, memberi keputusan yang seadil. Berikan tafsiran atas perkataan sendiri, Mas Roh. Jadi kita harapkan semeton ya, ini mungkin salah satu awal ya, kita akan gaungkan lagi kasus ini begitu. Biar 78 orang ini dibebaskan lah, dengan sekarang terpilihnya Pak Oto, sudah terpilih juga Kang Deddy gitu kan, orang-orang yang sangat berperan kemarin dalam pengungkapan kembali kasus Pina ini. Mudah-mudahan ada sedikit lah ya kekuatan baru lagi untuk bagaimana menggerakkan kasusnya itu untuk segera diputuskan di MA ya. Jadi segitu semeton ya, jaga persatuan nasional kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.